hari Minggu tanggal 14 September 2025 merupakan hari Minggu masa biasa yang ke-24. Berkenaan dengan itu, pada hari ini juga gereja merayakan pesta penemuan salib suci. Wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini secara khusus kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah Romo Petrus Canisius Dremono Harimurti yang telah dipanggil oleh Tuhan hari Sabtu siang kemarin. Kita juga berdoa untuk wujud misa, mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gudang sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Seraya kita juga menyampaikan ujug-ujug doa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching Pohel, business study and work blessing, Peter Tosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Nihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my poboy Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Prahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefani Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi Bogor terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Salon dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Seri Lenden dan Aurelia de Arupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lowardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Daniel Sudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, mohon kesehatan, kesejahteraan, kelancaran usaha. Dan juga untuk kesehatan Ibu Monica Nancy Marina dan kelancaran studi Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresaini dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Ranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Juga mohon kesehatan, kesejahteraan, berkat usaha untuk keluarga Mama Ana Muras Franciscus, kesehatan Rosalina Imbuk, kelancaran studi untuk Dea Kevin Putri John Kennedy, serta mohon berkat usaha pekerjaan dan kelancaran studi untuk keluarga Maria Kunewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Dan juga mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho, Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Dan juga untuk Ibu Lihuang, Bapak Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Teresia, Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Ibu Anggreni Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Evander Aristo Sudarnoto, dari Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadilim dari keluarga Anya Samson, dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Medi Kucing, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Afia Yepita, Jeffrey Diong, Jeffrey Nilim di Arupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai Ibu Doya di Sebau Pemahan.
Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan anak cucu. Dan juga untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta Selatan. Untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rosbinta Sakti dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian dan keluarga. Dan untuk ketenangan arwah Bapak Sylvester Joham. Untuk keluarga Ibu Lucia Sumitro di Singkawang, untuk keluarga Ibu Dominika dan di Singkawang, untuk keluarga Ibu Kristina Sauri di Singkawang, untuk keluarga Ibu Firmina di Singkawang, untuk keluarga Bapak Jo di Sanggau Kapuas, untuk keluarga Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk keluarga Dr. Honggo di Pontianak, untuk keluarga Bapak Thomas Biusono di Jakarta, untuk keluarga Bapak Martinus Marono, Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau, dan juga untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, sakit kanker paru dipulihkan kesehatan, dan juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Tiada tanda, tiada lambang yang terjalin erat dengan kehidupan umat beriman selain tanda salib. Itulah tanda yang dibuat seorang anak-anak pada awal hidupnya, dan itulah tanda yang menutup kehidupan seseorang. Semula merupakan tanda aib, hina dan kematian, tetapi kemudian menjadi tanda iman, harapan dan cinta kasih. Dengan salib itulah Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Di balik kegelapan salib bersinarlah cahaya Paskah bagi kita. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki Putra-Mu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia, dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel bertolak dari Gunung Hor berjalan menuju ke arah Laut Teberau mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka menentang Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir agar kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tiada roti dan tiada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami menantang Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular lalu memandang ular tembaga, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Janganlah melupakan perbuatan-perbuatan Allah." Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku, sendingkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purba kala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah ada di gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tak terpaut padanya, mereka tak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, sebagai kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Yesus Kristus menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tiada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Dan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup abadi. Karena begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra Tunggalnya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Sebab Allah mengutus Putranya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang dipagut ular, jika memandang ular tembaga, ia akan hidup. Dalam perjalanan menuju Kanaan, umat Israel terpaksa mengambil jalan putar. Maka mereka mulai menggerutu, iman mereka mulai goyah. Maka mereka dihukum. Hanya yang mau memandang tanda iman yang diperintahkan Tuhan yang dapat tertolong. Yesus merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Penghinaan sedalam-dalamnya dan pengangkatan setinggi-tingginya diperbandingkan dalam madah Kristus ini. Putra Allah yang kekal diangkat dalam kemuliaan setelah rela dihina, disalib. Banyak kata di sini yang dikutip dari madah hamba penderita, tetapi ada juga perbedaannya. Bukan hanya demi Allah orang berlutut di hadapan sang hamba, tetapi karena sang hamba itu Allah sendiri. Putra Manusia harus ditinggikan. Tengah malam Nikodemus berbicara dengan Yesus. Yesus menyatakan apa yang masih kurang pada iman Nikodemus. Hanya Yesuslah yang dapat mengungkapkan itu kepada kita. Dari atas salib, Yesus menarik semua orang kepadanya dan memberikan hidupnya kepada semua saja yang mendekatinya dengan iman. Dalam cinta kasih-Nya yang tanpa batas, Allah memberikan Dia, dan dengan demikian mempersilakan kita ikut serta dalam hidup-Nya. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus yang tersalib tetapi kemudian bangkit jaya. Ya Bapa, semoga para pejabat gereja semakin menyadari bahwa melayani umat Allah berarti pula memanggul salib Kristus. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga usaha para penanggung jawab dalam masyarakat sungguh memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga para penderita sakit ataupun cacat dengan sukarela menyatukan deritanya dengan derita Kristus disalib sebagai pepulih atas dosa-dosa sendiri dan dosa sesama. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga kami dapat memperhatikan kepentingan sesama. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami takkan mampu menyelami sedalam-dalamnya salib Kristus. Dengarkanlah doa kami yang merupakan ungkapan sederhana untuk ikut serta mendatangkan kerajaan-Mu di dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus. Sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber keselamatan kami, semoga roti anggur yang kami unjukkan di altar ini menghapus dosa dan kesalahan kami, sebab dosa seluruh dunia telah diampuni berkat penebusan di salib, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami bersyukur kepadamu, sebab keselamatan umat manusia telah Kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di atas Firdaus kami kalahkan, karena pohon salib kami diberi kemenangan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu, dan para malaikat bertahta dalam berdaulat bersujud menyembah dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan riang gembira. Kami pun berharap akan Kau perkenankan memadu suara dan turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Riono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Petrus Canisius Dremono Harimurti, Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, Engkau sudah memberikan kepada kami segala yang diperlukan, agar semua orang dapat memperoleh kehidupan sejati. Kami telah Kau lepaskan dari dosa dan maut berkat wafat-Mu di salib. Bimbinglah kiranya kami di jalan menuju kebahagiaan, kebangkitan Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.